Jadi seperti saya sudah cerita, dari abad pertama Masehi sampai abad keempat Masehi yang kuasai Mesir adalah orang Romawi. Jadi kalau orang Romawi mereka punya dewa-dewi sendiri Bapak Ibu. Abad kedua Masehi orang Romawi mereka yang membangun benteng di sini. Seperti yang kita bisa lihat. Dulu itu adalah tempat di mana orang Romawi kuasai seluruh dunia Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tahu, kerajaan Romawi itu dulu besar sekali, bukan hanya Mesir saja Bapak Ibu, tapi hampir seluruh dunia. Makanya di sini abad kedua Masehi mereka membangun benteng di sini untuk jadi pusat mereka. Artinya dari sini abad kedua Masehi orang Romawi kuasai dunia. Sampai abad keempat Masehi Bapak Ibu. Apa yang terjadi abad keempat Masehi? Ada Ratu Helena. Bapak Ibu tahu Ratu Helena? Ibu Kaisar Konstantin. Dia datang ke Mesir dan dia meresmikan agama Kristen di Mesir. Walaupun agama Kristen sudah ada di Mesir mulai abad pertama Masehi, tapi tidak boleh jadi orang Kristen. Karena apa? Karena orang Romawi mereka berada di Mesir dan mereka punya dewa-dewi sendiri. Makanya abad keempat Masehi, Ratu Helena dia datang ke Mesir dan dia meresmikan agama Kristen di Mesir. Mulai abad pertama Masehi. Mulai abad keempat. Tapi abad pertama agama Kristen sudah ada. Abad kedua ke abad keempat Masehi setelah agama Kristen jadi agama resmi di sini, kebanyakan dari tempat orang Romawi jadi gereja. Jadi semua benteng Romawi ini diganti berubah untuk jadi gereja. Jadi dulu di sini ada lebih dari 20 gereja Bapak Ibu. Hari ini kita akan masuk ke dalam 2 dan 1 sinagoga. Gereja yang kita mau masuk sekarang Bapak Ibu disebut sebagai gereja gantung karena dibangun atas benteng Romawi. Kalau kita lihat ke atas, nanti kita akan masuk ke atas, nanti Bapak Ibu akan lihat gereja yang ada atas benteng Romawi. Disebut sebagai gereja gantung karena bawahnya kosong. Kalau Bapak Ibu lihat ke bawah, dulu sungai Nil lewat dari tempat ini Bapak Ibu. Sungai dia dekat sekali dari sini Bapak Ibu. Tapi dulu dia lewat dari sini. Lewat dari sini masuk ke dalam benteng, lewat dari bawah gereja, makanya disebut sebagai gereja gantung karena dibangun atas benteng Romawi dan bawahnya kosong. Mari kita masuk ke dalam gereja gantung. Gereja yang luar biasa. Gereja gantung. Kita masuk ke dalam gereja. Semua bisa dengar Bapak Ibu? Oke, baik, sebelum kita masuk ke dalam gereja, saya mau kasih lihat Bapak Ibu di depan kita ada 4 slide untuk gambar 1, 2, 3, 4. Dari sebelah kiri Bapak Ibu ada mosaik di mana Bunda Maria malaikat Tuhan menampak dirinya kepada Yusuf ayah Yesus dan berfirman kepada dia untuk bawa keluarga kudus dan pergi ke Mesir. Kalau kita lihat atas gambar ini Bapak Ibu ada tulisan pakai 2 bahasa. Yang paling atas adalah bahasa Arab. Di bawah bahasa Arab. Makanya agama Kristen di Mesir atau gereja di Mesir disebut sebagai gereja Coptic Orthodox. Karena kita pakai bahasa Coptic. Kupanggil anakku dari Mesir karena Tuhan Yesus berada di Mesir. Kita tahu sebelum dia masuk atau kembali ke Bethlehem. Mosaik yang kedua Bapak Ibu untuk keluarga kudus saat mereka berada di Mesir atau mereka masuk di Mesir. Kita tahu dari mana mereka sudah berada di Mesir karena ada apa di dalam gambar ini. Tanda Mesir Bapak Ibu ada apa? Ada piramid, ada apa lagi? Sungai Nil yang terkenal sekali di Mesir. Ada apa lagi Bapak Ibu? Pohon korma. Itu bukan kelapa Bapak Ibu, itu pohon korma. Jadi korma terkenal sekali di Mesir. Ada ayat juga di atas pakai 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Koptik. Berkatilah umatku di Mesir. Yesaya 17 Bapak Ibu. Dan yang keempat itu mukjizat yang terjadi di Mesir Bapak Ibu. Jadi kita sudah masuk ke gereja mukjizat, gereja San Simon. Kita sudah bilang Bapak Ibu waktu mukjizat terjadi, bukit bisa naik ke atas sampai matahari kelihatan dari bawah. Itu Bapak Ibu yang bukit. Terus kita bisa lihat ada yang pakai jilbab, itu adalah orang Islam Bapak Ibu. Sebelah kanan
pelanggaran orang Islam. Setelah itu ada mereka bilang adalah orang Kristen Bapak Ibu, dan mukjizat terjadi. Bukit geser Bapak Ibu dari pusat kota ke barat kota kami. Mosaik yang terakhir Bapak Ibu, atau gambar yang terakhir. Sebelum mukjizat abad ke-10 Masehi itu terjadi gunung benda geser karena iman orang Koptik Ortodoks di Mesir. Bunda Maria menambah dirinya kepada Paus orang Koptik Ortodoks, dan Bunda Maria berfirman kepada Paus bahwa mukjizat akan terjadi di Mesir. Itu gambarannya Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke dalam gereja, nanti kita akan lihat ada gambar Bunda Maria. Dia muncul sendiri Bapak Ibu, alami, tidak dibuat oleh manusia. Dia muncul sendiri akibat Bunda Maria nampak dirinya ke Paus pada abad ke-10 Masehi. Sekarang kita akan masuk ke dalam gereja Bapak Ibu. Untuk kita masuk ke dalam gereja, kita harus naik tangga itu. Itu 22 tangga. Karena gereja itu dibangun atas benteng Romawi Bapak Ibu. Seperti kita sudah lihat di luar, itu adalah benteng, dan dulu ada 2 minara untuk benteng Romawi, 2 tiang Bapak Ibu. Untuk membangun gereja yang kita mau masuk, mereka membangun gereja itu atas benteng Romawi, makanya disebut sebagai gereja Gantung. Mari kita masuk ke dalam gereja. Ramai sekali Bapak Ibu, makanya kita Dari kiri kita. Itu bendera. nanti kita akan foto dulu. Kalau setelah kita selesai kita mau foto bersama, tapi nanti setelah kita Dibangun di atas benteng. Gereja Koptik, gereja gantung, luar biasa. Arsitek yang luar biasa. Ya, ini disebut gereja gantung ya, sini. Pinti. ramai, tapi seperti Bapak Ibu lihat dari seluruh dunia mereka mau datang di sini untuk lihat tempat-tempat yang suci seperti yang kita berada di dalamnya. Kita sudah cerita Bapak Ibu kalau gereja ini namanya gereja gantung. Kenapa namanya gereja gantung Bapak Ibu? Karena dibangun atas benteng Romawi, dan itu sangat jelas. Untuk kita masuk ke dalam gereja, kita harus naik tangga itu 22 tangga untuk kita masuk ke dalam gereja di sini. Karena dulu Bapak Ibu, gereja ini dibangun atas benteng Romawi. Bagaimana? Seperti saya sudah cerita, benteng Romawi itu besar sekali, dan seperti kita sudah lihat di luar, dulu ada 2 minara Bapak Ibu, 2 tiang. Besar sekali Bapak Ibu, cincin yang besar. Untuk mereka membangun gereja ini atas benteng Romawi, Bapak kalau mau duduk silakan. Kalau Bapak mau duduk bisa ke sana, boleh. Jadi untuk membangun gereja ini, dulu ada 2 tiang, 2 pilar besar. Antara 2 tiang itu, mereka melakukan kayu bohong korma. Bohong korma itu atau kayu bohong korma dia kuat sekali Bapak Ibu. Jadi mereka taruh bohong korma antara 2 tiang itu untuk jadi dasar gereja. Terus mereka tutup dengan lapisan balastar seperti yang kita bisa lihat untuk jadi dasar gereja, dan mereka lanjut bangunan ini Bapak Ibu. Dari abad ke-4 Masehi sampai sekarang gereja ini masih berdiri dengan kondisi yang sangat baik. Seperti yang kita bisa lihat di keliling kita. Kalau gereja ini Bapak Ibu dibersucikan untuk Bunda Maria mulai abad ke-4 ke-10 Masehi. Kenapa? Karena seperti saya sudah cerita Bapak Ibu, Bunda Maria pernah menampak dirinya di sini. Akibatnya ada gambar Bunda Maria yang kita bisa lihat di sini. Dia muncul sendiri Bapak Ibu, tidak dibuat oleh manusia. Itu alami Bapak Ibu, normal, alami. Dia muncul sendiri. Mereka bungkus karena mereka mau melindungi dan jaga. Itu mulai abad ke-10 Masehi, gereja ini dibersucikan untuk Bunda Maria. Kalau gereja ini Bapak Ibu, mulia gereja Koptik Ortodoks. Kalau gereja utama di Mesir namanya gereja Koptik Ortodoks.
Kenapa Koptik Bapak Ibu? Karena kita pakai bahasa Koptik. Saya sudah cerita Bapak Ibu, dari abad pertama Masehi sampai abad keempat Masehi orang Romawi. Mulai abad keempat Masehi sampai abad ke-7 Masehi orang Kristen. Abad ke-7 Masehi orang Islam masuk. Mereka masuk, mereka lihat orang Kristen pakai bahasa Koptik, makanya disebut gereja Koptik itu. Jadi kalau Koptik itu bukan agama Bapak Ibu, tapi Koptik itu bahasa. Bahasa yang kita pakai sampai sekarang Bapak Ibu. Kita masih pakai bahasa Koptik kalau kita ada misa. Makanya disebut sebagai gereja Koptik Ortodoks. Kalau gereja Koptik Ortodoks seperti yang kita bisa lihat, dia terdiri dengan dua bagian. Halaman yang kita duduk di dalamnya sekarang Bapak Ibu, dan kalau halaman itu dipakai oleh orang. Kalau orang mau datang menghadiri misa, duduk seperti Bapak Ibu. Tapi menurut iman gereja Koptik Ortodoks, laki-laki berpisah dengan perempuan. Jadi laki-laki duduk di sana, perempuan duduk di sini. Itu menurut saya yang ada di dalam Alkitab. Di kita, di dalam bagian yang pertama ini ada banyak kesenian Koptik. Paling terkenal dari kesenian Koptik itu Bapak Ibu adalah salib Koptik Ortodoks. Di mana-mana kita akan lihat, pasti Bapak Ibu bisa lihat salib yang disebut sebagai salib Koptik Ortodoks. Kita sendiri Bapak Ibu kalau orang Kristen kita punya salib atas tangan kita. Sebelah kanan pasti kalau orang Kristen pasti Bapak Ibu bisa lihat ada salib Koptik Ortodoks. Apa artinya Bapak Ibu? Apa artinya? Semua di gereja kita ada artinya Bapak Ibu. Ini gereja simbol. Di mana-mana kita lihat pasti ada artinya. Salib Koptik Ortodoks dia punya 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Artinya agama Kristen sudah mencuat ke seluruh dunia. Di ujung-ujungnya ada 3 bagian. 1, 2, 3. Tritunggal Kudus Bapak Ibu. 4 bagian, 4 kali. Jumlahnya 12. 12 murid-murid Tuhan Yesus. Ini salib Koptik Ortodoks yang kita punya Bapak Ibu. Kita punya salib yang beda. Banyak di sini Koptik seperti apa? Ikon-ikon yang kita bisa lihat. Ikon di keliling kita Bapak Ibu. Di dalam gereja ini ada 110 ikon yang original dari abad 15 sampai abad 18 Masehi. Semuanya asli dan original Bapak Ibu. Dan ada ikon yang Bapak Ibu tidak bisa lihat di tempat lain. Hanya di dalam gereja ini saja. Saya kasih contoh. Satu seperti yang ada sebelah kiri. Di ujung sana Bapak Ibu. Sebelah kiri kita yang ada di depan tiang-tiang itu. Ini gambar untuk Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Di keliling Bunda Maria yang kecil, nanti kita bisa ke sana dan Bapak Ibu salat. Di keliling Bunda Maria ada beberapa kotak yang kecil, gambar-gambar kisah kehidupan Bunda Maria. Saat dia masih bayi Bapak Ibu, sampai badan Bunda Maria diangkat ke surga. Nanti kita bisa ke sana dan Bapak Ibu salat. Satu lagi Bapak Ibu, yang di depannya ada kambing itu Bapak Ibu, yang di sana. Itu namanya Mona Lisa. Bukan Mona Lisa yang di Louvre Bapak Ibu yang asli yang original, tapi disebut sebagai Mona Lisa. Kenapa Bapak Ibu? Karena teknik mata Bunda Maria seperti yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau kita ke sana, Bapak Ibu berdiri ke kanan gambar itu atau ke kiri gambar, lihat mata Bunda Maria, Bapak Ibu akan lihat mata Bunda Maria seperti yang untuk Anda, melihat Anda. Makanya disebut sebagai Mona Lisa. Setelah kita selesai cerita, Bapak Ibu bisa ke sana dan kita bisa coba. Jelas ada gambar Bunda Maria yang asli yang wujud sendiri itu. Jadi banyak ikon dan banyak gambar-gambar yang asli dan original ada di sini. Banyak kesenian Koptik. Antara kesenian Koptik yang paling terkenal untuk gereja ini Bapak Ibu adalah mimbar. Mimbar yang ada di sana. Karena gereja ini tua Bapak Ibu, jadi dulu kita pakai mimbar seperti yang kita bisa lihat. Tapi itu juga ada artinya. Kalau Bapak Ibu lihat, mimbar ini dia berdiri atas 15 pilar Bapak Ibu. Tapi mengapa 15 pilar? Kalau kita hitung dari depan, ada satu tunggal. Itu menggambarkan siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Di belakang itu ada 12 pilar itu menggambarkan siapa? 12 murid. Murid Tuhan Yesus. Kalau kita lihat setiap 2 pilar Bapak Ibu menghadap, setiap 2 pilar itu mereka ambil desain yang sama. Biasanya sama Bapak Ibu. Lihat saya di sini Bapak. Ini satu tunggal di depan Tuhan Yesus. 12 murid-murid Tuhan Yesus.
sini, dengan di sini dan di sana hiasannya sama. Di sini sama yang di sini. Sama juga Bapak Ibu. Kenapa setiap doa belar ambil hiasan yang sama atau model yang sama? Karena Tuhan Yesus kirim murid-muridnya berdoa untuk mengajar agama Kristen ke seluruh dunia. Jadi 1, 12, jumlahnya 13 Bapak Ibu. Antara 12 itu ada satu yang warnanya hitam. Kenapa hitam Bapak Ibu? Menggambarkan siapa? Yudas. Ada satu abu-abu. Siapa? Petrus. Dan di sini ada 2 yang memiliki mata badan. Ini menggambarkan satu Markus dan satu Lukas. 2 yang tidak dari 12 dan mereka sangat dekat Tuhan Yesus. Itu dia berdiri atas 15 pilar Bapak Ibu. Kenapa 15 pilar seperti yang kita sudah lihat? Kalau gereja baru Bapak Ibu tidak ada mimbar seperti yang kita bisa lihat. Karena sekarang kita sudah ada mic dan seperti itu. Kalau mimbar ini dia dipakai oleh pendeta. Di gereja kita namanya abuna Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ada orang dia pakai hitam kan? Dia adalah abuna Bapak Ibu. Kita disebut abuna. Jadi kalau pendeta atau romo di dalam gereja Koptik Ortodoks kita disebut abuna. Jadi abuna dulu dia naik atas tangga di belakang, dia naik ke atas dan dia yang memberi khotbah untuk orang di sini. Sampai saat ini Bapak. Jadi abuna sebelah kanan kita bisa lihat. Dia adalah abuna Bapak Ibu. Jadi dulu kita pakai mimbar ini, tapi sekarang kita tidak pakai mimbar seperti ini. Semua ada artinya. Di keliling kita semuanya ada artinya. Kalau kita lihat atap gereja, Bapak Ibu boleh lihat atap gereja? Itu menggambarkan apa? Bahtera Nabi Nuh Bapak Ibu. Dan itu punya makna rohani. Karena bahtera Nabi Nuh pada zaman Nabi Nuh adalah simbol keselamatan manusia. Gereja juga sama Bapak Ibu untuk orang Kristen. Kalau kita ikut di dalam gereja, kalau kita baca Alkitab, kalau kita ibadah, jadi dia jadi simbol keselamatan manusia juga. Jadi atapannya seperti bahtera Nabi Nuh dan dibikin dari kayu karena gereja ini dibangun atas benteng Romawi. Banyak yang punya maknanya di sini. Ini namanya gereja simbol Bapak Ibu. Jadi di sini bagian yang pertama dari gereja, bagian yang kedua dan yang utama untuk gereja adalah altar atau tempat suci. Altar atau tempat suci, ruangan Maha Kudus Bapak Ibu. Jadi di dalamnya yang boleh masuk di dalam adalah abuna saja atau pendeta, abuna. Jadi abuna dia yang punya hak masuk ke dalam. Kalau abuna di dalam Bapak Ibu di sana ada altar, mezbah dari kayu. Dan atas mezbah itu ada alat misa. Yang boleh masuk di dalam adalah abuna dan dia mulai misa di dalam Bapak Ibu. Jadi yang boleh masuk di dalam adalah abuna. Kalau kita hitung ada beberapa altar di sini. Di dalam gereja ini ada 7. Di bagian yang kita berada di dalamnya ada 3. 1, 2, 3. Di dalam ini Bapak Ibu masih ada 4 altar yang lain. Kenapa ada lebih dari 1 altar? Karena setiap kali kita mau misa, dan by the way gereja ini masih aktif. Jadi hari Jumat, hari Minggu ada misa di dalam gereja ini. Kalau kita mau misa, setiap hari misa dibersucikan untuk santa atau santo yang beda. Saya kasih contoh. Hari ini kita mau misa. Jadi misa dibersucikan untuk Bunda Maria. Jadi kita ambil bagian yang atas nama Bunda Maria atau altar yang atas nama Bunda Maria. Hari ini kita mau Yohanes. Jadi kita ambil altar yang atas nama Yohanes. Jadi karena setiap kali kita mau misa, misalnya itu dibersucikan untuk santa atau santo yang beda. Di keliling di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tulisan pakai bahasa Arab. Walaupun ini gereja Bapak Ibu. Walaupun ini gereja, kalau gereja pasti kita pakai bahasa Koptik karena itu bahasa khas orang Kristen. Tapi tetap kita pakai bahasa Arab. Dan tetap di sini ada bahasa Arab. Kenapa Bapak Ibu? Di sini ada bahasa Arab karena yang dibangun kembali ini adalah Raja Islam. Makanya mereka pakai bahasa Arab waktu itu Bapak Ibu. Walaupun itu bahasa Arab tapi tetap itu ayat dari Alkitab. Kenapa kita sampai saat ini di dalam gereja walaupun kita punya bahasa yang khas kita bahasa Koptik tapi tetap kita pakai bahasa Arab? Kenapa Bapak Ibu? Karena bukan semua orang Kristen Bapak Ibu bisa pakai bahasa Koptik, itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab jadi bahasa sehari-hari dan bahasa resmi di sini. Makanya kita tetap pakai bahasa Arab. Di keliling kita pasti Bapak Ibu, di belakang kita pasti Bapak Ibu bisa lihat ada yang pakai hijab. Itu artinya Islam. Tapi tetap mereka bisa masuk ke dalam, ke sini. Karena
di sini nggak fanatik. Yang pertama, yang kedua karena di sini tempat-tempat bersejarah, jadi mereka punya hak untuk mereka masuk, tidak ada masalah. Dan di sini nggak fanatik, kalau Islam nggak fanatik, makanya mereka bisa masuk. Kita juga masuk ke dalam masjid, boleh juga mau. Ini bagian pertama dari gereja. Nanti kita mau masuk ke dalam. Di dalam menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam kita akan mengerti bagaimana mereka membangun gereja ini atas bentuk Romawi. Atas satu tempat kita lihat ke bawah, 25 meter Bapak Ibu kosong. Dan dulu sungai Nil, air sungai Nil lewat dari bawah ini. Dan di dalam kita akan lihat dan ngerti bagaimana gereja ini sebelum jadi gereja Koptik Ortodoks dipakai sebagai kuil untuk orang Romawi. Jadi mari kita masuk ke dalam dan nanti saya akan lanjut. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, mari kita masuk di dalam dulu. Merabat di sini Bapak Ibu. Kita semua lihat di bawah, ke bawah. Ayo masuk. Boleh masuk di sini, Pak. Merabat biar kita semua bisa lihat. Lihat ke bawah Bapak Ibu, kita bisa lihat 25 meter ini kosong. Dulu sungai Nil lewat dari bawah. Ini jalannya yang sama dari sana Bapak Ibu. Di luar Bapak Ibu sudah lihat sampai ke sini jalannya sama. Jadi dulu sungai Nil lewat dari sini. Kalau kita lihat ke bawah, pasti Bapak Ibu lihat ada dua jenis dari kayu. Yang hitam di bawah itu yang asli, yang original. Itu dari abad ke-4 Masehi. Atau sebelumnya juga Bapak Ibu. Karena sebelum jadi gereja, dipakai sebagai kuil untuk orang Romawi. Kita ada buktinya. Di atas ada yang warnanya putih. Karena itu dibangun kembali atau direnovasi Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, silakan ikut sini. Bapak Ibu lihat dari jendela ini. Untuk Bapak Ibu bisa lihat sisanya bentuk Romawi bagaimana. Kalau sudah selesai, ikut semua. Merabat di sini kalau sudah selesai. Oke, baik. Kita sudah lihat dan ngerti Bapak Ibu bagaimana mereka sudah membangun gereja ini atas bentuk Romawi. Dulu ada dua menara dan mereka melatihkan kayu pohon korma seperti yang Bapak Ibu sudah lihat. Kenapa kayu pohon korma? Karena kalau pohon korma itu kuat sekali, bisa tahan Bapak Ibu. Bayangkan itu sudah beberapa ribu tahun yang lalu dan gereja ini masih berdiri dengan kuat seperti yang kita bisa lihat. Jumlah altar di sini Bapak Ibu atau mesbah adalah 7. Bapak Ibu di luar sudah lihat 3. Di sini ada 4. Satu di tengah, 2, terakhir 3, dan tangga kayu itu menyebabkan ke altar yang nomor 7. Jadi jumlah altar di sini Bapak Ibu adalah 7. Di mana-mana kita bisa lihat, pasti Bapak Ibu bisa lihat ada salib Koptik Ortodoks. Hiasan salib Koptik Ortodoks. Ini di mana-mana kita bisa lihat ini dan gambar-gambar Bapak Ibu untuk orang suci di sini di dalam gereja Koptik Ortodoks. Saya sudah cerita Bapak Ibu, kalau gereja ini sebelum jadi gereja abad ke-10 Masehi, dia dipakai sebagai kuil untuk orang Romawi. Buktinya di mana? Silakan ikut saya. Itu jadi kuil kayak Di atas, paling atas Bapak Ibu kita bisa lihat di dalam sana itu ada dua warna Bapak Ibu. Ada warna putih, ada lukisan warnanya putih, ada lukisan warnanya coklat. Yang putih itu yang dipakai untuk orang atau dewa-dewi orang Romawi Bapak Ibu sebelum jadi gereja. Tapi setelah abad ke-4 Masehi, setelah Helena dia datang ke Mesir, mereka mempunyai lukisan yang itu dengan lukisan Palastar dan mereka bikin lukisan yang punya gereja Ortodoks yang warnanya coklat itu artinya dia dipakai sebagai kuil sebelum jadi gereja abad ke-4. Kalau Bapak Ibu sudah ya boleh masuk kan di jendela.